Apa sih transportasi itu? Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan, dan barang dari tempat satu ke tempat yang lain dengan digerakkan oleh makhluk hidup atau mesin. Awal mula terciptanya transportasi yaitu dimulai sejak zaman dahulu kala pada saat manusia mulai belajar untuk dapat hidup dalam sebuah kelompok dan mengadakan perjalanan untuk mencari makanan atau kehidupan. Apa saja ya jenis-jenis transportasi itu? Oh ya, jadi transportasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, transportasi darat. Yang kedua, transportasi laut. Dan yang ketiga, transportasi udara. Inilah perkembangan transportasi dari dulu hingga sekarang. Sejarah perkembangan transportasi sebenarnya berkembang sejak manusia dapat menjinakkan hewan untuk dijadikan alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi lebih berkembang lagi setelah manusia menemukan roda. Roda pertama itu dibuat di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan memasuki tahun 2000 sebelum Masehi sudah dikenal roda yang beruji. Roda dipakai secara umum di Eropa setelah tahun 1000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada abad ke-16 bangsa Spanyol memperkenalkan roda ke Amerika, dan pada abad ke-19 terjadilah revolusi industri di mana pada masa itu perkembangan roda ditunjang dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kemudian, kombinasi antara roda dan mesin uap mengubah perkembangan sejarah pengangkutan atau transportasi, yang ditandai dengan ditemukannya lokomotif atau kereta api yang pertama. Nah, berikut ini adalah perkembangan teknologi transportasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu alat transportasi darat. Nah, kalau kamu tinggal di daerah perkotaan saat ini, mungkin transportasi jadul udah jarang banget ya terlihat. Coba kita bandingin di daerah terpencil yang masih bertahan dengan transportasi zaman dulu. Saat terjadi revolusi industri pada abad 19, delman mulai muncul di Indonesia dan digunakan masyarakat Indonesia termasuk di Batavia sebagai angkutan antar kota. Kemudian tram pun mulai diperkenalkan dan digunakan di Jakarta pada tahun 1869. Ya, saat itu tram juga masih ditarik dan dikendalikan oleh kuda. Kemudian di tahun 1881 tenaga kuda pun digantikan oleh mesin uap. Hingga di tahun 1901 tram listrik pun mulai diperkenalkan. Dan seiring perkembangan zaman, becak mulai masuk di Indonesia antara tahun 1930 dan tahun 1989. Nah, setelah itu, sekitar tahun 1970-an, Bapak Ali Sadikin selaku Gubernur Jakarta pada masa itu mencanangkan helicak sebagai pengganti becak dengan menggunakan tenaga mesin. Lalu, oplet sendiri juga mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1960 sampai 1970. Dan pada tahun 1970-an, oplet ini dihapus karena katanya udah terlalu tua. Kemudian digantikan oleh taksi dan bemo. Popularitas bemo pun mulai meredup sekitar tahun 1971-an karena dianggap tidak ramah lingkungan. Hingga akhirnya digantikan oleh bajai yang berbahan bakar gas dan lebih ramah lingkungan. Di tahun yang sama pula, angkutan kota atau mikrolet dan juga metro mini mulai diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1970-an sebagai pengganti bemo yang dapat menampung lebih banyak penumpang. Selanjutnya, pada tahun 1985 hingga tahun 1990-an bis tingkat pun muncul untuk mengangkut penumpang lebih banyak lagi. Ya, walaupun bis tersebut sempat redup karena katanya kurang nyaman.
di mana bis tingkat ini kembali diperkenalkan lagi pada tahun 2014 sebagai sarana bis wisata. Lalu di tahun 2014 juga muncul bis Transjakarta untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat dan nyaman. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek dan taksi online dari berbagai perusahaan seperti Gojek dan Grab. Dan di tahun 2019, transportasi kereta cepat atau MRT telah hadir sebagai salah satu transportasi umum yang akan menjadi pilihan publik dan dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta dan kota lain. Yang kedua yaitu alat transportasi laut. Nah, masyarakat pada zaman dahulu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu pinisi atau kapal layar tradisional yang masih digerakkan secara manual yang bergantung pada angin sehingga berlayar bisa memakan waktu yang lama. Alat transportasi sederhana tersebut digunakan untuk mengangkut barang ke pulau-pulau ataupun mengantarkan manusia di zaman dahulu. Lalu, seiring ditemukannya mesin bermotor, masyarakat modern pun beralih menggunakan perahu bermotor seperti speedboat hingga kapal-kapal besar seperti kapal pesiar dan kapal amfibi. Nah, kapal-kapal modern tersebut mampu mengangkut penumpang dan barang dengan jumlah yang lebih banyak dan juga dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Yang terakhir adalah alat transportasi udara. Seperti apa ya alat transportasi udara pada zaman dahulu? Yaps, alat transportasi udara zaman dahulu adalah balon udara yang digunakan sebagai sarana pengangkutan barang melalui udara. Nah, balon udara pertama kali dibuat pada tahun 1783 dan hanya mampu mengangkut 3-4 orang saja dan itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat transportasi udara kini mulai berkembang. Transportasi udara yang terkenal saat ini adalah pesawat terbang, di mana dulunya diawali dengan pesawat yang berat, kemudian sekarang berkembang menjadi pesawat yang sangat besar dan ringan karena terbuat dari baja dan tahan tekanan. Pesawat saat ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda tergantung tipenya. Jadi, kesimpulannya, perkembangan teknologi dari dulu hingga sekarang pada dasarnya didorong oleh adanya kebutuhan manusia akan sarana transportasi. Sebab, adanya sarana transportasi dapat memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Hal mana dapat dilihat dari fungsi sarana transportasi berikut ini. 1. Memperlancar hubungan pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. Yang kedua, memperlancar mobilitas atau arus perpindahan penduduk, distribusi barang atau hasil produksi dan jasa, serta informasi ke seluruh pelosok tanah air. Di Indonesia, juga di negara-negara lain di dunia, transportasi mencakup 3 wilayah, yaitu daratan, perairan, dan udara. Karenanya, sarana-sarana transportasi yang digunakan juga meliputi transportasi darat,